Halo, jumpa lagi. Kali ini aku membuat kue tradisional Nona Manis. Rasanya memang sangat enak sekali, teksturnya lembut, lumer di bagian dalamnya, perpaduan dari manis dan gurihnya sangat mantap. Rasa pandannya pun sangat terasa dan enak. Cara membuatnya cukup diaduk-aduk saja tanpa pakai mixer. Yang penasaran dengan cara membuatnya, simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan dahulu untuk cetakannya. Aku pakai cetakan atau loyang talam dengan diameter 5 cm. Olesi minyak tipis-tipis bagian dalamnya ya. Siapkan beberapa. Kalau sudah sisihkan, lanjut untuk membuat adonan yang pertama. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, ukurannya sedang ke besar, 125 gram gula pasir. Diaduk hingga nanti gula dan telurnya menyatu, juga agak berbusa, warnanya mulai pucat putih seperti ini, mengembang sedikit. Ini sudah cukup. Lalu tambahkan 125 gram tepung terigu. Aku pakai protein yang sedang. Aduk sebentar. Nah, karena ini sudah berat, jadi akan aku masukkan 250 ml santan. Ini aku masukkan secara bertahap ya, supaya dia mudah menyatu, mudah larut, tidak menggumpal dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya untuk santannya dan sudah rata, ini disisihkan terlebih dahulu. Lalu lanjut untuk membuat adonan yang kedua ya. Untuk adonan yang kedua, siapkan alat masak, wajan atau panci. Masukkan 50 gram gula pasir, 40 gram tepung maizena, 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk sebentar. Nah, kalau sudah, tambahkan 150 ml santan. Ini juga dimasukkannya secara bertahap ya, supaya mudah larut. Untuk santannya sudah masuk semuanya. Di sini akan aku tambahkan pewarna atau perasanya, yaitu dari 100 ml jus pandan. Ini aku peroleh dari 5 lembar daun pandan, ukurannya sedang, yang aku blender dengan 100 ml air, kemudian aku saring. Tapi warnanya kurang hijau sedikit, jadi aku tambahkan pewarna hijau ya, sedikit saja. Kalau sudah, ini kita masak. Untuk api kompornya ini kekecil saja supaya tidak mudah gosong. Sambil diaduk terus hingga nanti membentuk adonan seperti bubur. Sudah kental seperti ini, warnanya sudah cerah, lebih bening dan mengkilat. Ini tandanya sudah matang ya. Ini bisa dimatikan kompornya kalau sudah seperti ini. Ini akan aku pindahkan ke meja. Dibantu sebentar, diaduk kembali untuk meratakan. Terus digabungkan dengan adonan yang pertama tadi dibuat. Masukkannya secara bertahap sambil terus diaduk. Jadi posisi untuk adonan yang kedua atau adonan yang hijau itu masih panas, kita gabungkan. Jadi jangan nunggu adonan yang hijau itu dingin. Kalau adonan yang hijau itu kita tunggu dingin, nanti pasti akan mengeras atau akan padat. Jadi posisi masih panas, langsung kita gabungkan menjadi satu, hingga nanti menyatu dengan baik dan tercampur dengan rata seperti ini. Ini sudah cukup, bisa dipindahkan ke dalam gelas takar supaya nanti mudah untuk menuangkannya ke dalam cetakan atau loyangnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut membuat adonan yang ketiga atau yang fla. Siapkan panci, masukkan 20 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, aduk sebentar. Tambahkan 250 ml santan. Aduk kembali. Ini aku masukkan secara bertahap supaya mudah larut, tidak menggumpal atau tidak bergerindil ya. Terus ini dimasak juga di atas kompor dengan apinya kekecil saja hingga nanti adonan ini kental. Jadi juga harus diaduk terus ya. Mengental seperti ini, seperti bubur. Dan kalau sudah meletup-meletup, itu tandanya sudah matang, bisa dimatikan. Kemudian pindahkan langsung ke dalam botol yang ada tutupnya seperti ini. Kalau tidak ada, boleh pakai plastik segitiga ya.
Lalu tuangkan adonan yang hijau ke dalam cetakan, tapi jangan sampai penuh. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian tuangkan untuk adonan yang putih di bagian tengahnya. Jadi untuk adonan yang putih ini, yang fla, itu untuk satu resep ini kebetulan pas, tidak ada sisa ya. Kalau sudah semuanya terisi, ini siap untuk dikukus. Untuk airnya ini sudah mendidih, jadi tinggal dimasukkan saja. Kebetulan ini muat semuanya. Untuk yang pertama, kukus selama 10 menit terlebih dahulu dengan api kompor sedang kecil. Kalau sudah 10 menit ini aku buka tutupnya sebentar ya, supaya kuenya itu tetap cantik, bentuknya datar, tidak keriput. Terus tutup kembali, tambahkan waktu mengukusnya selama 15 menit lagi. Jadi totalnya mengukusnya adalah 25 menit ya, dengan api kompor tetap sama. Kalau sudah, keluarkan, kemudian tunggu sampai betul-betul dingin hingga set, baru dikeluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkannya ini sangat mudah, bisa dibantu pakai alat. Di sini aku pakai spatula yang kecil. Ini bagian pinggirannya dia sudah terbuka, jadi tinggal dimasukkan saja untuk spatulanya. Atau pakai tusuk gigi juga boleh ya. Nah seperti ini, itu aman ya, tidak rusak. Jadi kalau dikeluarkannya masih panas, itu pasti dijamin akan rusak, akan buyar. Jadi usahakan betul-betul sudah dingin ketika akan dikeluarkan ya. Nah ini dia hasilnya semuanya setelah selesai aku keluarkan. Tidak ada yang rusak, tetap utuh, tetap kokoh, dan tetap cantik bentuknya. Untuk satu resep ini tadi menjadi 25 biji kue nona manis, tapi di video ini aku cuma 23 ya. Yang duanya tadi tumpah sebelum aku kukus, jadi kalau tidak tumpah tadi jadinya 25. Ini bisa lebih dari 25 tergantung dari mengisi adonan ke dalam cetakannya. Nah seperti ini untuk tampilannya. Ini mulus, cantik, tidak lengket, dia sudah kokoh, padat. Tapi kalau diginikan, ini tetap terlihat lembut, tuh ya, tidak keras. Aku coba dulu. Enak sekali. Rasa pandannya begitu menonjol, teksturnya lembut sekali. Bagian dalamnya lumer, perpaduan yang pas, ada rasa manis dan ada rasa gurihnya. Nah kalau mau terlihat lebih cantik dan higienis, ini bisa dikemas pakai plastik OPP boleh, atau pakai mika seperti dalam video. Untuk mikanya ini ukurannya sekitar 6 x 6 cm. Terus ini aku tambahkan dengan kertas cup, ukurannya ini juga sama dengan ukuran kuenya sekitar 5 cm. Kalau tidak ada kertas cupnya atau paper cupnya juga boleh, tetap terlihat cantik. Kira-kira seperti ini ya untuk tampilannya, lebih menarik juga lebih higienis. Untuk ketahanannya ini hanya tahan 1 hari saja. Kalau dimasukkan ke dalam lemari es, untuk ketahanannya itu bisa 2 hari masih aman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pencet tombol subscribe untuk yang baru bergabung di channelku, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep selanjutnya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa kembali. Selamat mencoba.